pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil? Silakan dijawab. Rapat sidang umum DPR, MPR, dan DPD yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat 16 Agustus 2024, di Gedung MPR RI Jakarta. Rapat ini dilaksanakan dengan agenda-agenda kebangsaan. Tahun ini, Dr. Puan Maharani di dalam pidatonya. Puan Maharani sempat memberikan selamat kepada Presiden terpilih Prabowo Gibran. Setelah memberikan selamat, tampak Puan Maharani banyak menyinggung tentang pemilu, walaupun pemilu yang dimaksud Mbak Puang sebelum reformasi. Tapi banyak orang yang beranggapan kalau pemilu itu adalah sindiran buat pemilu tahun ini. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, serta pemilihan anggota DPD. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pelaksanaan pemilu bagi rakyat adalah pesta demokrasi. Rakyat dianggap menjadi penting. Rakyat diundang oleh setiap calon. Ada yang menyediakan hiburan, ada yang menyediakan konsumsi, ada yang menyediakan oleh-oleh. Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi. Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih agar dapat merebut suaranya. Berusaha tampil simpatik, foto diri yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok. Rumah makan, pohon-pohon jadi korban. Tiang listrik penuh dengan tempelan. Semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat. Bagi yang berhasil dalam pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang. Sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit. Sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali. Itulah potret pemilu tahun 2024. Haruslah menjadi kritik dan otokritik bagi kita semua. Pemilu 2024 telah berakhir. Rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya. Rakyat telah menilai dan memilih. Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya. Rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas apa yang diketahui dan dipahaminya. Pengalaman demokrasi sudah panjang, pemilu telah dilaksanakan berkali-kali. Bahkan sebelum era reformasi, pemilu juga sudah dilaksanakan dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil? Silakan dijawab. Pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih, akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menang kalah selalu ada dalam pemilu, karenanya kita dituntut untuk memiliki etika politik, siap kalah dan siap menang. Siap bertanding dan siap juga untuk bersanding. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Dalam pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang, sehingga berlagu adagium suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi,
Fox Day. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa. Rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa. Hakikat demokrasi adalah memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya. Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat. Konstitusi kita telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi, yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip check and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara, sehingga politik berbangsa dan bernegara dijalankan dengan menjunjung nilai-nilai yang beradab, bermartabat, beretika, sehingga perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban. Suatu prinsip yang dikatakan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, yaitu bahwa demokrasi kita adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, akan tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one, one for all. Seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, untuk menjalankan